Sini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat folder sampai ke interpretasi dari analisis conjoin dengan menggunakan salah satu SPSS, software SPSS. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam folder dan kita masuk ke disk PC dan kita masuk ke disk C. Karena di sini saya ada disk C dan ini kita tadi udah buat foldernya dan ini untuk foldernya sudah dibuat. Langsung untuk langkah selanjutnya kita masuk ke dalam SPSS. Nah, di sini kita akan masuk ke data, terus orthogonal design sama masuk ke generate. Nah, di sini kita akan mentabulasi data atau mengelompokkan datanya. Di sini saya juga sudah membuat beberapa stimuli yang akan kita analisis seperti di sini. Saya tunjukkan. Nah, seperti ini ada harga, varian, ukuran kemasan, sama juga. Baik, di sini saya itu akan menganalisis preferensi konsumen terhadap keripik singkong. Nah, di sini atributnya ada 4 ya, harga, varian rasa, ukuran kemasan, sama label produk. Dan untuk level atributnya terbagi tiga semua. Dan untuk keterangannya di sini ada harga sampai ke varian, ukuran kemasan, dan juga label. Baik, di sini jika sudah terkumpul semua, kita akan membaginya seperti ini untuk kita masuk ke Windows dan oke, kita sudah masuk agar mudah ya, terbagi dua seperti ini dan kita masuk ke tab, masuk ke orthogonal design, masuk ke generate. Nah, di sini kan di sini kan sudah ada tabulasi tadinya. Nah, di faktor name ini kita ketikkan harga. Yang kedua juga harga. Kita add. Lanjut untuk yang kedua yaitu rasa. Jadi yang kedua itu rasa. Rasa terus kita add. Dan untuk yang ketiga kemasan. Kita add. Kita juga masukkan ke label. Kita add juga. Nah, kita akan klik untuk yang harga. Kita masuk ke define values. Di sini kita masukkan yaitu level atributnya. Mungkin kita pakai 3, kita ketik 1, 2, 3. Dan di sini labelnya kita pakai yang ini. Yang 5000 kita kontrol. Yang ini kita kontrol juga. Kita kontrol C. Oke, kita masukkan ke sini dengan menyalin semua yang tadi sesuai urutan ya. Untuk yang nah, jika sudah kita continue. Selanjutnya seperti itu. Kita juga masuk ke define value. Terus kita klik 1, 3. Kita ketikkan di sini
Keju, keju sama pedas. Oke, terus kita continue juga untuk kemasan, use value, sama sama seterusnya sampai selesai. Kayaknya tidak selalu apa bisa ada. Nah, di sini nah, 100 gram cake, continue juga dan level ada satu. Oke. Nah, di sini kita ketikkan tanpa level. Walaupun kamu nek nelpon aku ya kamu keputus ini. Tidak dikit banget. Ya, apa yang harus lakukan itu? Apa sih? Continue. Ribut kamu ah. Nyerah nih. Ini kerja. Tugas dulu besok jam 6. File kita klik di sini. Nah, kita masukkan ke foldernya analis conjoint dengan kita klik sebagai stimuli. Stimuli stimuli masuk control K sudah kita save. Oke, jika sudah kita oke, kita perbesar dulu ya. Oke. Nah, jika sudah nampaknya seperti ini, lalu kita masuk ke dalam file. Nah, tadi kan ada di C ya, sini ya. Kita masuk ke analis conjoint, kita masuk stimuli, derivasi. Nah, di sini sudah ada semua beberapa stimulinya, dan ini yang akan kita buat kuesioner. Oke, baik. Berhubung tadi saya juga sudah sebar kuesioner ya, sudah sebar kuesioner dan sudah mendapatkan beberapa jawaban, kita langsung masuk ke Excel. Nah, di Excel ini salah satunya kita sudah mengambil beberapa dari responden tentunya dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan ke-9 ini kita copy, kita kontrol C, lanjut kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini kita akan masuk ke file, pembuatan file. Ini kan tadi kita harus save dulu ya, save as sebagai bukan, kita langsung lanjut ke new, terus kita masuk ke data. Nah, di sini password. Nah, di sini kan sudah semua ya masuk.
Baik, setelah kita masukkan tadi responden sama pertanyaan itu tadi, kita masuk ke variabel view. Nah, di sini kita akan merubah bagian ini nominal. Ini kita scale. Jadi setelah kita scale, kita masuk ke save dulu. Nah, untuk namanya kita ketikkan data underscore biar mudah penelitian conjoin. Oke, seperti ini. Kita sama masukkannya ke dalam analisis conjoin ya foldernya ya. Kita save. Nah, setelah kita masukkan ke data tersebut, kita langsung masuk ke sintak. Di sintak ini kita akan melihat bahwasanya preferensi konsumen itu dipengaruhi atau justru malah sebaliknya ya. Kita coba di sini kita masukkan prompternya dulu yaitu ini Ctrl C, kita masuk lagi sini Ctrl V ya. Nah, setelah itu kita harus cek dulu seperti kita masukkannya tadi di C, otomatis C analisis conjoin stimuli sinkron. Nah, untuk stimulinya ini kita sesuaikan dengan yang ada di folder stimuli sinkron. Kita cek benar ya, stimuli keripik sinkron. Oke. Keripik sinkron. Oke, analisis data penelitian conjoin. Oke, benar ya, kita cek dulu. Nggak usah terburu-buru, kita santai aja. Nah, di sini data penelitian underscore conjoin. Oke, data penelitian underscore conjoin. Oke, untuk respondennya. Nah, untuk di sini faktornya itu kita cek juga di bagian nah ini harga rasa kemasan label. Harga rasa kemasan label. Harga rasa kemasan label. Oke, jika betul kita akan ke run dan kita ke alt. Nah, kita cek dulu. Di bagian ini overall statistik. Jadi overall statistik ini salah satunya menunjukkan bahwasanya preferensi konsumen itu lebih suka ke bagian apa sih, di harga berapa sih, rasa berapa sih, seperti itu. Baik, baik kita lanjut. Jadi untuk kita langsung ke over statistik aja karena di sini tidak ada standar error. Kenapa kok tidak ada standar error? Ya berarti dari semua atribut itu memang 100% menjelaskan kalau setiap atribut memiliki pengaruh terhadap preferensi konsumen dalam memilih beberapa pilihan tersebut. Jadi setiap apa yang ditawarkan, beberapa kombinasi yang ditawarkan itu untuk pembelian dari konsumen itu
tidak menghiraukan. Jadi setiap itu pasti akan dibeli. Nah, untuk dari kita lihat utilitas dulu dari harga kurang dari 5.000 ini menjadi salah satu pilihan utama dari para konsumen, dan untuk yang pilihan kedua ada di harga 5.000 sampai 7.000, dan yang paling tidak disukai itu ada di lebih dari 7.000. Itu salah satu. Dan untuk yang rasa di sini yang paling mendominasi ada di keju, dan yang kedua ada di original, dan yang paling tidak disukai ada di pedas. Dan untuk kemasan yang paling diminati ada di 100 gram besar tentunya, dan yang kedua 60, dan yang ketiga 30 gram. Dan untuk yang label ini yang paling disuka ada di label sederhana, dan yang kedua ada di tanpa label, dan yang ketiga ada di label yang menarik. Dan untuk pertimbangan dari para konsumen, yang pertama tentu ada di label, yang kedua ada di kemasan, yang ketiga ada di rasa, dan yang keempat ada di harga. Oke, untuk korelasinya di sini signifikan karena tidak lebih dari 0,05. Baik, sekian dari beberapa tabulasi dan juga interpretasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Pramana Putra. Di sini saya akan menjelaskan beberapa analisis konjoin terhadap preferensi keripik singkong yang sudah saya sebar kuesionernya. Di sini kita langsung saja masuk ke pendahuluan data kelihatan. Tentu saja industri makanan ringan khususnya keripik singkong mengalami perkembangan pesat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, produk ini menjadi salah satu makanan ringan favorit masyarakat Indonesia karena memiliki rasa gurih, harga terjangkau, dan juga beragam varian rasa seperti original, pedas, dan balado, keju. Nah, persaingan yang semakin ketat antara produsen menuntut pelaku usaha untuk memahami preferensi konsumen secara mendalam. Nah, dari faktor-faktor ini, kita melakukan salah satunya analisis seperti rasa, harga, dan kemasan. Karena itu menjadi aspek penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Oleh karena itu, analisis konjoin ini menjadi salah satu bukti efektif untuk menganalisis dan mengidentifikasi kombinasi atribut. Urusan masalahnya dari beberapa aspek ya, ada 4. Apa ciri-ciri dan pola konsumsi pelanggan keripik singkong itu yang akan nanti eh, salah satunya kita mencoba untuk tabulasi atau membuat perubahan seperti dari segi kuesionernya juga, dan yang kedua yaitu aspek apa yang paling penting bagi pelanggan saat membeli keripik singkong. Apa kombinasi fitur produk keripik singkong yang paling disukai pelanggan? Yang keempat, berdasarkan analisis konjoin, bagaimana tingkat kepentingan relatif dan karakteristik produk keripik singkong. Juga pustaka perilaku konsumen dalam pembelian produk makanan ringan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut teori perilaku konsumen, preferensi konsumen terbentuk melalui proses evaluasi terhadap atribut-atribut. Produk yang tersedia di pasar, keripik singkong sebagai produk makanan ringan memiliki karakteristik unik membedakan dengan produk jenis lainnya. Nah, yang dimaksud di sini itu ada beberapa atribut yang seperti harga, rasa, kemasan, dan label. Itu nanti yang akan kita ujikan di analisis conjoin di SPSS ya, di software SPSS. Nah,
Dan ini untuk hasilnya tidak ada standar error sama sekali ya, dikarenakan banyaknya data hasil kuesioner mencapai 25 responden ya khususnya, dan diambil 15 responden untuk mempermudah dalam menentukan hasil interpretasi. Dengan stimuli 4 menjadi dan nilai ukur dalam menentukan hasil standar error tidak terjadi karena dari semua atribut itu memang 100% menjelaskan kalau setiap atribut memiliki pengaruh terhadap referensi konsumen, menyebabkan standar error tidak memiliki angka karena terdistribusi normal dan hasilnya signifikan. Nah, seperti ini ya. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kuesioner untuk memperoleh data primer dan responden, serta memberikan hasil yang signifikan. Nah, dari itu, data yang diperoleh peneliti merupakan data murni tanpa adanya plagiasi. Terima kasih kepada ibu dosen yang sudah membantu tugas ini. Maka, impact yang didapat peneliti sangat berguna untuk mengukur kemauan konsumen atau preferensi konsumen dalam memilih barang atau membeli barang. Dan ini untuk daftar pustakanya.